dengan aku Nita. Jadi hari ini aku mau bedah komposisi. Ya sebenarnya sih nggak bedah komposisi banget sih, cuman di sini itu paling enggak kamu itu tahu perbedaan antara Royal Canin Persian Adult dengan Royal Canin Persian Kitten. So, jadi kamu bisa menentukan sebenarnya kucing aku itu lebih bagus dikasih makan Royal Canin Persian Kitten atau Royal Canin Persian Adult. Dan kenapa kalau kucing Persian itu makannya lebih baik yang khusus Persian gitu. Halo, nama aku Nita. Instagram aku Makeup by Nita. Jadi di sini kamu akan nemuin beberapa review tentang perkucingan, kemudian experience aku tentang kucing, and then kalau kamu interest sama look aku hari ini, kamu bisa follow Instagram aku Makeup by Nita. Di situ banyak banget tutorial makeup buat kamu cewek-cewek yang interest dengan dunia permakeupan. See you. Jangan sampai salah pilih makanan kucing kamu ya. So, kita akan ke review aku selanjutnya. Nah, kita akan compare Royal Canin Adult Persian dengan Royal Canin Kitten Persian, dan juga sedikit aku akan bahas tentang Royal Canin Kitten yang original. Kamu bisa pause video ini kalau kamu mau lihat detailnya. Yang aku kasih warna itu adalah kandungan dengan takaran yang sama ya antara ketiganya, Royal Canin Adult, Royal Canin Kitten biasa, dan Royal Canin Kitten Persian. Kamu bisa lihat vitamin A-nya itu lebih besar Royal Canin Kitten Persian daripada Royal Canin Adult Persian, yaitu 32.000 IU untuk yang Kitten Persian. Vitamin D3-nya juga lebih besar, yaitu 900 IU, sedangkan Royal Canin Persian Adult itu hanya 800 IU. Dan jangan lupa di Adult itu vitamin E-nya nggak ada, sedangkan di Royal Canin Kitten Persian 650. Makanya yang kitten lebih bikin gemuk. Kemudian zat besi, iodin, copper, manganese, zinc, and selenium pastinya itu lebih gede untuk yang adult, karena yang adult pastinya memang lebih butuh nutrisi yang lebih tinggi daripada kitten. Lalu kalau kamu bertanya, clinoptiolate 10 gram itu adalah antioksidan ya. Omega 3, omega 6 lebih banyak untuk yang Royal Canin Persian Adult. Tapi proteinnya itu hanya 30%, sedangkan yang Kitten Persian itu ada 32%. Kalau fatnya sama-sama 22%. Dan juga untuk crab egg atau mineral itu lebih tinggi yang Kitten Persian. Dan juga untuk yang fiber pastinya lebih tinggi yang Persian Adult ya, karena mereka butuh untuk hairball. Untuk di Persian Adult itu nggak tercantum yang namanya kalsium dan fosfor, nggak seperti Kitten Persian yang ada kalsium dan fosfor. Lalu kita beralih ke komposisi ya. Ini antara Royal Canin yang dewasa dan Kitten. Ini Kitten juga aku bagi dua, yang second age sama yang Persian. Meskipun sebenarnya yang aku bahas di sini lebih ke yang Kitten Persian ya. Kandungan pertamanya sama, yaitu poultry protein. Kemudian yang kedua ini yang berbeda. Untuk yang dewasa itu ada animal fat. Untuk yang Kitten Persian itu dimulai dari beras. Baru yang ketiga baru animal fat. Dan vegetable protein isolate, yaitu protein dari tumbuh-tumbuhan yang diisolir dan high digestibility, itu ada di posisi keempat untuk yang dewasa. Sedangkan untuk yang Royal Canin Kitten Persian itu ada di posisi kelima setelah tepung. Artinya sama-sama high digestibility, tapi yang Kitten Persian itu ada tepungnya sebelum high digestibility tersebut supaya proteinnya lebih tinggi. Anti hairball yang ada di Royal Canin Adult Persian itu ada chicory pulp dan psyllium huskit 1%. Sedangkan kalau yang Royal Canin Kitten Persian itu anti hairballnya ada di beet pulp dan juga psyllium husk yang 0,5%, jadi lebih dikit ya. Fructooligosaccharides ini adalah probiotik untuk pencernaan. Dan kalau kamu perhatiin yang namanya kandungan dari Royal Canin yang dewasa itu lebih banyak daripada Royal Canin Kitten, lebih banyak satu kandungan aja sih. Tapi yang pasti takarannya lebih tinggi yang Royal Canin Adult. Grainnya ini juga lebih banyak ya. Di sini ada tepung gandum, tepung jagung. Karena tepung itu sebenarnya lebih berfungsi untuk memadatkan dan juga karbohidrat. Berikut ini adalah kemasannya, klaim-klaim yang di depan untuk Royal Canin Adult and Royal Canin Persian. Di situ juga aku insert sedikit tentang Royal Canin Kitten yang original yang second age. Nah, klaimnya aja udah berbeda ya. Kalau untuk yang Persian Adult itu pastinya kesehatan long hair, kemudian hairball reduction, mengurangi hairball, kemudian digestive performance, yaitu kesehatan pencernaan. Bisa digunakan start dari 3 kg. Dan ini adalah komposisi-komposisi yang tadi sudah aku bahas sebelumnya. Kamu bisa perhatiin di situ nggak ada vitamin E, sedangkan nanti di Persian Kitten itu akan ada vitamin E-nya.
Dan ini yang Persian Kitten, kita lihat klaim dari depannya, ini ada tailor made ya, jadi kibelnya tuh unik banget, kotak gitu. Ini ingredientsnya dengan metabolisme energinya 4218 dan ini dimulai dari usia 2 bulan sampai 3 bulan dan seterusnya sampai 12 bulan. Klaimnya adalah kesehatan bulu dan pertumbuhan, kemudian juga pencernaan dan juga imun sistem support. Jadi pastinya beda ya sama yang adult karena di sini omega 3 dan 6-nya lebih banyak. Kemudian ini yang paling membedakan antara keduanya, dewasa dengan yang kitten. Kalau yang kitten itu LIP-nya atau protein yang mudah dicerna lah ya, itu 90%. Sedangkan kalau yang dewasa itu klaimnya lebih ke urinary health karena kucing dewasa itu suka bermasalah sama pipis. Berikut perbandingan dari Royal Canin Adult dan Persian. Itu yang kiri itu yang Persian ya, yang Persian kitten, dan yang kanan itu adalah adult. Ini seperti yang sudah aku tulis di tabel aku sebelumnya yang sudah aku jelaskan ke kamu. So far ini perbedaan kibelnya, yang kanan adalah yang adult, yang kiri adalah kitten Persian. Lalu ini kalau di compare yang kiri itu adalah Royal Canin Kitten yang second age yang biasa. Jadi kibelnya kayak hampir sama-sama gedenya. Kalau yang kitten second age, makanya aku lebih suka kibelnya yang Royal Canin Kitten Persian. Tapi sayangnya yang kitten second age ini bisa dimulai dari usia 1 bulan. Sedangkan yang kitten Persian itu baru boleh dimulai usia 3 bulan. Nah ini kibelnya secara foto ya. Nah, pastinya antara komposisi dan kandungan untuk kucing yang adult dengan kucing yang kitten itu berbeda banget ya. Jadi kalau kitten itu kan biasanya sensitif dengan pencernaannya, sensitif dengan kulitnya, lebih sensitif lah ibaratnya. Jadi lebih baik dia makan itu makanan yang khusus kitten. Dan kalau kucing kamu Persia, makan yang khusus Persia. Boleh sih kalau makan kitten yang original, cuman yang kitten yang original itu ada omega 3 dan 6-nya tapi nggak sebanyak yang Persian. Royal Canin Adult itu pastinya kandungan nutrisinya itu ada anti hairbalnya, yang mana ini nggak ada di Royal Canin Kitten Persian. Nah kucing kalau udah usia 1 tahun harus makan makanan yang mengandung anti hairball. Hairball itu berbahaya banget kalau misalkan dia tersumbat di pencernaan kucing kamu. Bisa-bisa kucing kamu itu dibelek perutnya gara-gara ngeluarin rambut-rambut yang selama ini dia grooming sendiri dan itu nggak bisa keluar bahkan lewat feses maupun lewat mulut. Sebenarnya normalnya harusnya yang namanya kucing itu mengeluarkan hairball itu lewat belakang ya, barengan sama pupnya dia. Tapi rata-rata memang kucing mengeluarkannya itu dari depan. Dan biasanya supaya kucing itu jarang hairball itu dikasih zat namanya, bukan zat ya, suplemen lah ya, namanya itu parafin, supaya dia itu atau bisa diserap oleh tubuh atau bisa keluar melewati pupnya. Dan biasanya juga makanan kucing adult itu fibernya lebih tinggi ya, supaya tadi itu hairballnya lebih bisa dicerna atau dikeluarkan lewat bagian belakang. Jadi dia jarang hairball. Tapi sebenarnya kalau menurut pengalaman aku kalau soal hairball ya, kucing itu pasti hairball. Cuman dengan makanan yang bagus itu hairball itu jadi lebih jarang atau lebih sedikit gitu. Itu kalau kamu mengkonsumsi makanan anti hairball atau suplemen anti hairball. Tapi kalau misalkan kamu nggak mengkonsumsi itu, dia itu akan hairball tuh banyak, dan kadang-kadang untuk mengeluarkan satu gempal rambut dia itu bisa 6-7 kali gitu muntah air dulu warna kuning ya, bukan warna putih. Bentuk kibel antara kedua produk ini juga berbeda banget ya, karena untuk yang Royal Canin Kitten Persian itu bentuknya kecil dan kotak. Kalau untuk Royal Canin Adult Persian itu bentuknya kayak lonjong dan agak pipih ya. Jadi ini kedua ini sudah dibentuk menyesuaikan ukuran gigi kucing kitten dan kucing Persia yang dewasa.
Ukuran omega 3 dan 6-nya juga pastinya lebih gede yang dewasa, karena yang kucing dewasa itu tuh bulunya pasti udah lebih lebat daripada kucing yang kitten. Jadi penting banget buat kamu kalau kucing kamu udah usia 1 tahun lebih, ya 1 tahun pas atau 1 tahun 1 bulan, 1 tahun 2 bulan itu makan yang adult. Tapi beberapa kucing itu sebenarnya nggak masalah sih dia dikasih makanan lain yang kitten kalau misalkan pencernaannya itu sensitif. Jadi contohnya nih, misalkan ketika kucing aku mencret, ini kita ngomongin kucing aku yang dewasa ya contohnya ya. Ketika kucing aku yang dewasa itu mencret, itu aku biasanya kasih dia makanan yang untuk kitten. Kenapa? Karena untuk yang kitten tuh biasanya high digestibility atau mudah dicerna, menggunakan protein yang gampang dicerna. Itu membantu untuk mempadatkan fesesnya dibandingkan dengan makanan yang ada di adult gitu. Karena kalau yang di adult high digestibility itu nggak sebanyak yang kitten. Karena biasanya Royal Canin yang adult atau produk-produk makanan yang adult itu mengedepankan anti hairball dan anti urinary tract. Jadi supaya kucing kamu nggak gampang hairball, supaya kucing kamu itu nggak gampang mengkristal pipisnya yang bikin dia nggak bisa pipis dan di kateter. Akhirnya biaya lagi, mahal lagi. Ya itu aja sih kalau dari aku. Yang pasti sebenarnya kalau aku menganjurkan usia di atas 1 tahun itu sudah mulai makan yang Royal Canin adult. Kecuali pada kondisi tertentu, misalkan kucing kamu kurus, nah itu kamu masih tetap harus makan yang kitten. Ini dulu sampai dia 2 tahun. Nanti setelah dia udah 2 tahun baru dikasih makan yang adult. Yang penting kamu lihat dulu sih kucing kamu itu sudah mulai hairball apa enggak. Dan jangan lupa untuk menghindari adanya urinary tract, kamu harus sering ngasih dia minum atau makanan basah kalau dia nggak mau minum ya. Semoga kucing kita semuanya sehat-sehat selalu dan semoga review ini membantu. Dan juga pengalaman aku, meskipun aku bukan veterinarian, tapi di sini aku membantu untuk membedah komposisi sekaligus menceritakan experience aku terkait makanan-makanan kucing dan juga terkait perawatan kucing. See you on the next video. Bye bye.